Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Malam itu Ira berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya, memeriksa penampilannya dengan saksama. Blus krem yang dipadukan dengan celana jeans gelap sudah rapi, wajahnya pun tampak segar setelah dipulas bedak tipis dan sedikit lipstik. Tapi tetap saja dia merasa kurang percaya diri. Gimana? Udah pantas belum? Tanyanya pada Amel, teman sekamarnya, yang sedang duduk santai di kasur sambil memainkan ponselnya. Amel melirik sekilas. Ya udah lumayan, tapi kenapa grogi banget sih? Ira menghela napas. Ini pertama kalinya aku ketemu calon mertua Mel. Gimana kalau dia nggak suka sama aku? Amel mengangkat bahu. Ya, paling nanti juga suka kalau udah tahu kamu anak. Baik-baik, Ira tidak yakin semudah itu. Dia tahu betul bahwa hubungan dengan mertua adalah sesuatu yang rumit. Dan dia sama sekali belum tahu seperti apa sikap Ibu Naufal terhadap dirinya. Ketika ponselnya bergetar, Ira langsung meraihnya. Ada pesan dari Naufal. Aku udah di depan sayang. Ira buru-buru mengambil tasnya dan berpamitan pada Amel sebelum turun menemui Naufal. Di depan kos, Naufal sudah menunggu di atas motornya. Laki-laki itu tersenyum lebar begitu melihat Ira keluar. Cantik banget, pujinya. Ira tersipu. Udah, jangan gombal. Aku udah cukup deg-degan ini. Naufal tertawa kecil. Tenang aja, ibu orangnya baik kok. Ira hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Mereka berdua melaju di sepanjang jalan kota yang mulai ramai oleh kendaraan. Sepanjang perjalanan, Ira lebih banyak diam. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan tentang pertemuan nanti. Akankah Bu Asih menyambutnya dengan baik? Atau malah sebaliknya? Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, motor Naufal berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat bersih dan rapi. Cahaya lampu kuning yang menerangi terasnya memberi kesan hangat. Udah sampai, kata Naufal. Ira menelan ludah, lalu turun dari motor dengan hati-hati. Naufal menggenggam tangannya sebentar. Santai aja, aku di sini. Ira mengangguk, berusaha menarik, napas dalam-dalam. Pintu rumah terbuka dan seorang wanita setengah baya muncul di ambang pintu. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam dan ada garis-garis halus di sekitar bibirnya. Ibu, sapa Naufal dengan nada riang. Ini Ira. Ira segera tersenyum dan melangkah maju. Selamat malam, Bu. Bu Asih menatapnya sekilas sebelum menjawab. Iya malam. Hanya itu, tidak ada senyum. Tidak ada sambutan hangat seperti yang Ira harapkan. Hati Ira mencelos, tapi dia berusaha tetap tenang. Mari masuk, kata Bu Asih, lalu berbalik menuju ruang tamu. Ira melirik Naufal, yang hanya tersenyum menenangkan. Mereka pun mengikuti Bu Asih ke dalam. Sejak awal percakapan, Ira sudah bisa merasakan bahwa Bu Asih tidak begitu menyukainya. Itu terlihat dari bagaimana wanita setengah baya itu terus menghela napas di sela-sela obrolan mereka, seakan menahan sesuatu. Di ruang tamu yang terasa semakin sesak, Ira duduk dengan tangan saling menggenggam di pangkuannya. Matanya sesekali melirik Naufal, berharap laki-laki itu bisa membantunya mencairkan suasana. Tapi yang dia dapatkan hanya senyuman tipis dari Naufal, seolah menyuruhnya bersabar. Bu Asih duduk di kursi berseberangan, menatap Ira dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kamu tinggal di mana sekarang, Ira? Pertanyaan pertama itu meluncur dengan nada datar. Ira sedikit menelan ludah sebelum menjawab. Saya ngekos, Bu, dekat pabrik tempat saya kerja. Bu Asih mengangguk pelan tapi bukan anggukan yang menandakan dia puas dengan jawaban itu. Ira tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah Bu Asih lebih suka calon menantunya masih tinggal dengan orang tua? Atau barangkali menganggap anak kosan itu kurang baik? Keheningan sempat mengisi ruangan sebelum Bu Asih melontarkan pertanyaan berikutnya. Kamu sama Naufal udah kenal berapa lama? Ira mengangkat wajahnya sedikit. Hampir setahun, Bu. Bu Asih kembali menghela napas. Baru setahun udah mau nikah? Kali ini, Ira mulai merasa tidak nyaman.
Nada bicara Bu Asih seakan menyiratkan bahwa hubungan mereka terlalu terburu-buru. Insya Allah Bu, kalau memang jodoh kami ingin serius, jawab Ira dengan hati-hati. Bu Asih hanya mendengus kecil lalu melirik Naufal yang sejak tadi diam. Kamu yakin sama Ira, Naufal? Naufal mengangguk tanpa ragu. Yakin Bu, Ira baik, pekerja, keras dan kita saling cocok. Bu Asih tidak langsung menanggapi, hanya memandang Ira lagi dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Kalau udah nikah nanti kamu tetap mau kerja di pabrik? Tanyanya tiba-tiba. Ira sedikit tergagap. Pertanyaan itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Ia bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tapi juga untuk membantu keluarganya di kampung. Saya mungkin tetap kerja, Bu, jawab Ira jujur. Soalnya saya masih punya tanggung jawab buat bantu keluarga di kampung. Bu Asih kembali menghela napas panjang. Perempuan kalau udah nikah itu lebih baik di rumah. Ngurus suami, ngurus anak. Bukannya masih sibuk kerja di luar, katanya. Suaranya terdengar seperti menasehati, tapi juga mengandung penilaian tersendiri. Ira tidak langsung menjawab. Baginya, bekerja adalah bagian dari kemandiriannya. Lagi pula, biaya hidup semakin mahal, dan gajinya cukup membantu jika nanti mereka membangun rumah tangga. Tapi kan zaman sekarang nggak harus gitu, Bu. Naufal mencoba membela. Banyak juga perempuan yang kerja walaupun udah nikah. Bu Asih menoleh tajam ke arah putranya. Ya Ibu, tahu. Tapi kalau masih bisa suami yang menafkahi, ngapain capek-capek kerja? Ira semakin merasa kecil di hadapan Bu Asih. Rasanya apapun yang dia katakan, tidak akan membuat wanita itu senang. Saya juga bakal tetap mengutamakan keluarga, Bu, kata Ira akhirnya, berusaha terdengar meyakinkan. Bu Asih menatapnya lama, lalu mendengus pelan. Lihat nanti aja, gumamnya. Suasana semakin kaku. Ira tidak tahu lagi harus berkata apa. Semua jawaban yang dia berikan seolah hanya memancing helaan napas panjang dari Bu Asih, seakan ada banyak hal yang tidak cocok di matanya. Aisyah dulu juga kerja, Bu. Naufal tiba-tiba membuka pembicaraan, menyebut nama yang sejak tadi membuat Ira penasaran. Ira meliriknya dengan cepat. Aisyah. Nama itu lagi. Kerja iya, tapi dia tahu batasnya, kata Bu Asih, terdengar lebih hangat dibandingkan saat berbicara dengan Ira. Dia itu perempuan baik-baik, rajin ke pengajian pakai jilbab sopan. Ibu suka sama dia. Ira meremas jemarinya sendiri di bawah meja. Dia tidak ingin Aisyah menjadi topik dalam pembicaraan ini, tetapi sepertinya Bu Asih dengan sengaja ingin membandingkan dirinya dengan perempuan itu. Mungkin kalau jodoh, Aisyah udah jadi menantu ibu sekarang. Lanjut Bu Asih. Suaranya syarat penyesalan Ira, mencoba tersenyum meski hatinya sedikit tersayat. Tapi Bu, jodoh kan nggak bisa dipaksakan, kata Naufal. Nadanya mulai terdengar kesal. Iya, Ibu tahu, sahut Bu Asih. Tapi setidaknya, kalau bisa dapat yang lebih baik, kenapa harus yang ini? Kata-kata, itu membuat Ira terpaku, yang ini. Jadi begitulah Bu Asih memandangnya. Ira menunduk menyembunyikan ekspresi wajahnya yang berusaha tetap netral. Bu, suara Naufal terdengar penuh ketidaksetujuan. Bu Asih menegakkan punggungnya. Ibu cuma ngomong jujur, Naufal. Ibu nggak mau. Kamu salah pilih. Ibu ini ibumu, jadi wajar kalau ibu menilai calon istrimu. Ira tidak sanggup lagi menahan rasa tidak nyaman yang semakin menumpuk. Dia merasa seperti sedang diuji, dinilai dan sayangnya tidak memenuhi standar yang Bu Asih harapkan. Maka, dengan sedikit memaksakan senyum, dia berkata, Bu, kayaknya saya harus pulang. Udah malam juga. Bu Asih tidak berusaha menahannya. Ia hanya mengangguk ringan. Iya, hati-hati di jalan. Naufal menatap Ira dengan ekspresi menyesal, lalu menggenggam tangannya sebentar sebelum berdiri. Malam itu, ketika motor Naufal melaju di jalanan yang mulai sepi, Ira tetap diam. Kamu nggak apa-apa? Tanya Naufal akhirnya. Ira tersenyum kecil. Nggak apa-apa kok. Tapi dalam hatinya ia tahu bahwa pertemuan malam ini meninggalkan luka kecil di hatinya. Dan luka itu perlahan mulai menumbuhkan sesuatu di dalam pikirannya. Sebuah ide. Jika Bu Asih tidak menyukainya, mungkinkah ada cara agar wanita itu bisa berubah pikiran?
Langit malam masih pekat ketika Ira sampai di kosannya. Setelah turun dari motor Naufal, ia hanya mengucapkan selamat malam seadanya, lalu masuk ke dalam tanpa banyak bicara. Pikirannya penuh dengan suara Bu Asih yang terus terngiang di kepalanya. Aisyah itu anggun, pakai jilbab rajin ibadah. Ibu nggak yakin dia bisa jadi istri yang baik buat kamu. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam hatinya. Begitu masuk ke dalam kamarnya yang sempit, Ira langsung menjatuhkan diri ke kasur. Ia menatap langit-langit dengan napas berat, mencoba mengusir kemarahan yang mengendap di dadanya. Ia sudah berusaha, bersikap baik, sudah mencoba menunjukkan bahwa ia pantas untuk Naufal. Tapi tetap saja Bu Asih tidak menyukainya. Pintu kamarnya tiba-tiba diketuk. "Ira, lu udah balik?" Suara itu khas, santai, sedikit serak. Ira bangkit, berjalan lesu ke pintu lalu membukanya. Di hadapannya berdiri Amel, teman kosnya yang terkenal paling berani dan santai. Rambutnya diikat asal, kaos longgar yang dipakainya tampak kedodoran. Sambil mengunyah permen karet, Amel menatap Ira dengan alis terangkat. "Lu kenapa sih? Mukanya kayak abis ditampar mak kos," tanya Amel sambil nyelonong masuk ke kamar Ira tanpa diundang. Ira menghela napas, lalu menutup pintu. "Enggak, gue cuma capek," jawabnya, meski nada suaranya tidak meyakinkan. Amel langsung menjatuhkan diri di atas kasur Ira, duduk dengan satu kaki ditekuk. "Gua nggak bego, Ra. Lu tuh lagi kesel, kan?" Ira akhirnya duduk di sebelah Amel. "Tadi, gua ke rumah Naufal." "Hah? Serius?" Amel menoleh dengan mata berbinar. "Gimana? Udah dilamar belum?" Ira mendengus pendek. "Dilamar apaan? Ibunya aja nggak suka sama gua." Raut wajah Amel langsung berubah. "Loh, kok bisa?" Ira lalu menceritakan semuanya. Dari pertama kali datang, tatapan dingin Bu Asih, hingga obrolan yang tak sengaja ia dengar di dapur. Ia berusaha bercerita setenang mungkin, tetapi tangannya yang mengepal di atas kasur menunjukkan bahwa ia masih menahan amarah. Amel menggeleng-geleng sambil tertawa kecil. "Ya ampun, masih aja ada calon mertua model gitu. Udah kayak zaman sinetron tahun 2000-an. Ira hanya bisa mengembuskan napas. "Tapi serius, Ra, kalau kayak gini terus, lu mau sampai kapan nunggu dia berubah?" Ira terdiam. Itu juga yang terus ia pikirkan sejak tadi. "Nih, ya," Amel berujar sambil mencondongkan tubuhnya. "Kalau cara biasa nggak mempan, ya lu harus cari cara lain." Ira mengernyit. "Maksudnya?" Amel tersenyum miring. "Pelet aja." Ira mengedip beberapa kali, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa? Pelet?" ulang Amel, kali ini dengan nada lebih yakin. "Zaman sekarang pelet itu bukan cuma buat pasangan doang, buat mertua juga bisa kali." Ira terdiam beberapa saat lalu tertawa kecil. "Mel, lu bercanda kan?" Amel menatapnya serius. "Gue kelihatan lagi bercanda?" Ira merasa mulutnya mengering. Ia tak pernah terpikirkan hal semacam itu. "Pelet? Itu bukan sesuatu yang pernah ada dalam pilihannya." "Gue nggak ngerti hal kayak gitu," ujar Ira pelan. "Makanya ada gue," saut Amel santai. "Gue tahu orangnya, dukun yang bagus. Lu mau gue anter?" Ira masih bimbang. "Mel, serius. Lu kan bukan tipe orang yang percaya hal kayak gitu." Amel terkekeh. "Emang gue nggak percaya sama yang aneh-aneh, tapi ya kalau berguna, kenapa enggak?" Ira menatap Amel, masih ragu. "Ra," Amel melanjutkan, suaranya lebih lembut sekarang. "Lu suka banget sama Naufal kan?" Ira mengangguk pelan. "Lu mau dia nikahin lu kan?" Kali ini, Ira tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah lantai, pikirannya berkecamuk. "Gue kasih tahu ya," Amel berkata sambil menyeringai. "Selama ini gue pakai susuk." Ira menatap Amel dengan mata membelalak. "Serius?" Amel mengangguk bangga. "Makanya gue selalu kelihatan menarik. Lu pikir kenapa cowok-cowok gampang suka sama gue?" Ira terdiam. Ia tahu bahwa Amel memang selalu punya daya tarik tersendiri. Cara bicaranya yang santai, kepercayaan dirinya yang tinggi, semuanya membuatnya tampak menonjol di antara anak-anak kos lainnya. Tapi ternyata, ada sesuatu di balik itu semua. "Susuk?" gumam Ira. Amel tertawa kecil. "Iya, susuk. Dulu gue juga skeptis. Tapi setelah gue coba, bekerja dengan baik, Ra. Gue nggak perlu repot-repot cari perhatian. Orang-orang udah otomatis suka."
Ira menelan ludah. Jadi, kalau lu emang beneran mau diterima sama calon mertua, lu harus berani ambil langkah, kata Amel lagi. Gua bisa antar lu ke dukun itu besok. Lu pikirin aja dulu. Ira tak menjawab. Ia masih memproses semua yang baru saja ia dengar. Kalau lu berubah pikiran, kabarin gua, kata Amel, sebelum akhirnya bangkit dari kasur. Ingat, Ra, hidup ini nggak selalu adil. Kadang kita harus pakai cara yang lebih cerdas. Setelah Amel keluar dari kamarnya, Ira duduk diam dalam kebimbangan. Pelet, benarkah ia harus sejauh itu? Namun semakin ia mengingat wajah Bu Asih, semakin ia teringat tatapan merendahkan dan suara yang penuh ketidakpercayaan itu, semakin hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan sesuatu. Jika memang ada cara untuk membuat Bu Asih menyukainya, kenapa tidak? Ira masih sedikit ragu ketika ia dan Amel menaiki motor di tengah malam. Angin dingin menusuk kulitnya, membuatnya semakin gelisah. Namun di dalam hatinya, ada keinginan yang lebih besar daripada ketakutannya, keinginan untuk diterima. Untuk membuat Bu Asih melihatnya sebagai calon istri yang pantas untuk Naufal. Mereka melewati jalanan yang semakin sepi, lampu-lampu jalan mulai berkurang, digantikan oleh gelapnya gang sempit dan pepohonan yang menjulang tinggi. Ira menggigit bibirnya. Semakin jauh mereka melaju, semakin hatinya berdebar. Mel, kita mau kemana sih? Tanyanya dengan suara yang lebih lirih dari yang ia maksudkan. Ke tempat orang pintar, jawab Amel santai, seolah mereka hanya pergi ke warung kopi biasa. Gak jauh lagi, tahan aja dulu. Ira menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Ia masih bisa mundur. Ia bisa meminta Amel untuk berbalik arah, tapi setiap kali wajah Bu Asih melintas dalam pikirannya, dengan tatapan dingin dan nada bicara yang merendahkan, Ira merasa keinginannya semakin kuat. Motor berhenti di depan rumah kecil dengan halaman yang dipenuhi tumbuhan liar. Rumah itu tua, dengan tembok yang kusam dan lampu yang hanya remang-remang. Ada bau aneh di udara, sesuatu yang bercampur antara dupa dan wangi yang tidak dikenali Ira. Habis ini, lu jangan banyak nanya ya, bisik Amel. Dengerin gue aja, Ira menelan ludah. Amel mengetuk pintu kayu itu 3 kali, lalu mereka menunggu. Tak lama, pintu itu terbuka sedikit, dan dari dalam muncul seorang perempuan tua dengan mata tajam dan wajah penuh keriput. Tatapannya langsung menusuk ke arah Ira sebelum kemudian beralih ke Amel. Masuk, kata perempuan itu dengan suara parau. Amel menarik tangan Ira, tapi sebelum Ira melangkah, Amel berbisik, lu tunggu di luar aja, biar gue yang ngomong. Ira menatapnya dengan heran. Lo kenapa gue nggak ikut? Percaya aja sama gue, ini prosedurnya. Ira masih ragu, tetapi akhirnya ia menurut. Ia melangkah mundur dan membiarkan Amel masuk ke dalam rumah, sementara dirinya berdiri di depan pintu, menunggu. Dari luar, Ira bisa mendengar suara mereka berbicara, meskipun tidak jelas. Ada suara bergumam, sesekali terdengar suara perempuan tua itu, lalu suara Amel yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Sesekali, suara kayu berderak, mungkin karena seseorang sedang mengambil sesuatu. Ira menggigit bibirnya. Apa yang sedang mereka bicarakan di dalam? Beberapa menit kemudian pintu kembali terbuka, dan Amel keluar dengan membawa sebuah kantong plastik kecil berisi sesuatu yang terlihat seperti serbuk teh. Nih, katanya, menyerahkan kantong itu pada Ira. Ira menerimanya dengan tangan gemetar. Ini, apa? Teh, jawab Amel menyeringai. Buat Bu Asih, kalau dia minum ini dia bakal jadi lebih baik sama lu. Pelan-pelan hatinya bakal luluh, dan dia bakal nerima lu dengan senang hati. Ira menatap kantong kecil itu dengan ragu. Serbuk di dalamnya berwarna coklat kehitaman, terlihat seperti teh biasa, tetapi baunya sedikit lebih kuat, lebih tajam. Beneran cuma teh? Tanyanya pelan. Amel memutar matanya. Ya jelas teh. Ini bukan racun, Ra. Orang pinter nggak bakal kasih sesuatu yang bahaya. Udah, lu percaya aja sama gue. Tapi sesuatu dalam hati Ira masih tidak tenang. Ia menatap rumah tua, itu, seolah berharap mendapatkan jawaban dari tembok-tembok kusamnya. Kalau lu nggak mau, ya udah, balikin ke gue, kata Amel, mengulurkan tangannya seolah akan mengambil teh itu kembali.
Tapi Ira dengan cepat menarik kantong itu ke dadanya. Enggak, gue ambil. Amel tersenyum puas, ya bagus, yang sekarang tinggal cari cara supaya Bu Asih minum ini. Ira menggigit bibirnya. Bagaimana caranya? Bu Asih jelas bukan tipe orang yang mudah percaya begitu saja. Kasih ke Naufal, saran Amel. Bilang, aja ini teh kesehatan. Suruh dia yang kasih ke ibunya. Ira terdiam beberapa saat lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal. Kapan-kapan lu bakal terima kasih sama gue, kata Amel sambil menepuk bahu Ira. Sekarang ayo pulang, udah malam. Mereka kembali menaiki motor, meninggalkan rumah tua itu di belakang, dengan kantong kecil serbuk teh yang kini terasa lebih berat di genggaman Ira. Malam itu, Ira tak bisa tidur. Ia duduk di kasurnya, memandangi kantong kecil di tangannya. Sebuah bagian dalam dirinya merasa bersalah. Ini bukan sesuatu yang biasa ia lakukan. Ini bukan dirinya. Tapi di sisi lain, ia juga ingin diperjuangkan. Ia ingin Naufal tetap memilihnya tanpa ada penghalang. Ira menarik napas panjang dan menutup matanya. Besok ia akan memberikan teh ini pada Naufal. Pagi itu Ira berdiri di depan gerbang pabrik dengan tangan yang gemetar. Kantong plastik kecil berisi serbuk teh masih ada di dalam tasnya. Terasa begitu berat seolah mengandung beban yang jauh lebih besar dari sekadar daun teh biasa. Sejak semalam, pikirannya terus berperang. Haruskah ia benar-benar melakukan ini? Tapi bukankah ini bukan sesuatu yang buruk? Toh niatnya hanya agar Bu Asih menyukainya, bukan untuk menyakiti siapapun. Suara klakson motor menyentaknya kembali ke dunia nyata. Ia menoleh dan melihat Naufal yang baru saja memarkirkan motornya di dekatnya. Lelaki itu tersenyum seperti biasa, membuat hati Ira terasa lebih ringan. Hai, udah lama nunggu? Ira menggeleng pelan. Baru aja, mereka berjalan berdampingan memasuki pabrik. Ira tahu ini adalah waktu yang tepat. Naufal, panggilnya pelan. Ira menggigit bibirnya, lalu dengan ragu-ragu, ia menarik kantong plastik kecil itu dari dalam tas dan menyerahkannya pada Naufal. Ini teh, katanya. Teh kesehatan. Buat ibu. Naufal menatap kantong itu dengan bingung. Teh kesehatan? Ira mengangguk cepat. Iya, teman aku kasih. Katanya bagus buat kesehatan orang tua, biar nggak gampang sakit. Lagi pula ini juga enak. Naufal tersenyum lalu mengambil kantong itu dari tangan Ira. Wah, baik banget kamu. Ibu pasti seneng nih. Tapi sebelum Naufal bisa memasukkannya ke dalam sakunya, Ira buru-buru menambahkan, tapi kasih tahu ibu, biar diminum tiap hari, ya. Biar efeknya lebih bagus. Naufal mengangguk tanpa curiga. Siap, bos. Ira menarik napas lega. Langkah pertama sudah berhasil. Malam itu, begitu pulang kerja, Naufal langsung menyodorkan teh dari Ira kepada Bu Asih. Ibu, aku dapat teh dari Ira. Katanya, meletakkan kantong kecil itu di meja makan Bu Asih, yang sedang duduk sambil merendam kakinya di baskom air hangat, melirik sekilas kantong itu dengan ekspresi datar. Teh apa? Tanyanya. Suaranya tetap dingin. Teh kesehatan, jawab Naufal sambil tersenyum. Katanya bagus buat tubuh, biar nggak gampang sakit. Bu Asih menghela napas, lalu meraih kantong itu dengan enggan. Ia membuka sedikit plastiknya dan mencium aromanya. Baunya enak, gumamnya. Iya bu, cobain aja, aku bikinin sekarang ya. Bu Asih tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Naufal segera menuju dapur dan menyiapkan secangkir teh untuk ibunya. Begitu teh itu siap, ia menyerahkannya pada Bu Asih yang masih duduk di ruang tamu. Diminum bu, rasanya enak, bujuknya. Bu Asih menatap teh itu beberapa saat sebelum akhirnya menyeruputnya perlahan. Mata tuanya sedikit membesar, lalu mengangguk kecil. Enak juga, gumamnya. Naufal tersenyum puas. Tuh kan, makanya diminum tiap hari ya bu. Bu Asih tidak menjawab, hanya melanjutkan menyeruput teh itu hingga habis. Hari-hari berikutnya, teh dari Ira menjadi bagian dari rutinitas Bu Asih. Setiap malam Naufal selalu menyiapkan secangkir teh untuk ibunya. Dan setiap malam pula Bu Asih meminumnya tanpa curiga. Awalnya, tidak ada yang aneh. Bu Asih tetap seperti biasanya, dingin terhadap Ira, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mencurigakan. Namun seminggu kemudian,
sesuatu mulai terasa berbeda. Malam itu setelah meneguk teh seperti biasa, Bu Asih mulai merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Rasa kembung yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia mengusap perutnya dengan gelisah. Mungkin masuk angin, gumamnya pelan. Tapi rasa tidak nyaman itu terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, Bu Asih mulai sering mengeluhkan sakit perut. Awalnya hanya rasa mual ringan, lalu rasa nyeri itu semakin lama semakin menusuk. Perutnya terasa penuh, seolah ada sesuatu yang mendesak dari dalam. Saat ia bercermin di kamar, ia memperhatikan sesuatu yang membuatnya merinding. Perutnya tampak sedikit membesar, padahal tubuhnya tetap kurus seperti biasa. Aneh, bisiknya meraba perutnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba mengabaikannya, tapi malam itu, segalanya berubah. Hujan turun deras saat Bu Asih terbangun di tengah malam. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga ia hampir menjerit. Dengan napas terengah-engah, ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi. Namun, begitu sampai di sana, tubuhnya melemas dan ia muntah hebat, cairan merah, pekat keluar dari mulutnya, berceceran di lantai, darah, matanya membelalak ketakutan. Astagfirullah, suara gaduh itu membangunkan Naufal. Dengan panik, ia berlari ke kamar mandi dan menemukan ibunya dalam kondisi mengenaskan. "Ibu." Bu Asih terduduk di lantai dengan tubuh gemetar, napasnya pendek-pendek. Naufal segera mengangkat tubuh ibunya dan membawanya ke ruang tamu. "Bu, tahan sebentar. Aku panggil ambulans." Bu Asih mencengkeram lengan Naufal dengan sisa tenaganya. "Perut ibu sakit sekali, nak." Naufal menggigit bibirnya, panik. "Tahan, Bu. Aku telepon rumah. Sakit. Dalam beberapa menit ambulans tiba." Bu Asih dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Naufal duduk di samping ibunya sepanjang perjalanan, menggenggam tangannya erat-erat. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya, dan mungkinkah ini ada hubungannya dengan teh yang diberikan Ira? Suara monitor di ruang gawat darurat berbunyi pelan, menandakan detak jantung yang masih ada, meski melemah. Bu Asih terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat dan tubuh yang terlihat jauh lebih lemah dibanding tadi malam. Tangannya gemetar saat menggenggam lengan Naufal. "Nak," suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah suara alat medis yang terus berbunyi. "Ibu, tahan ya. Dokter pasti bisa nolong ibu," ujar Naufal, matanya merah menahan tangis. Dokter dan perawat terus memeriksa kondisi Bu Asih dengan ekspresi bingung. Tak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Seorang dokter paruh baya berulang kali menggelengkan kepala menatap hasil pemeriksaan dengan dahi mengerut. "Ini aneh," gumamnya pelan tetapi cukup jelas untuk didengar oleh Naufal. "Apa maksudnya, Dok?" tanya Naufal panik. Bu Asih tidak memiliki riwayat penyakit serius, tapi perutnya mengalami pembengkakan yang tidak wajar. Hasil laboratorium pun tidak menunjukkan adanya infeksi atau penyakit dalam. Ini di luar pemahaman medis. Naufal semakin kebingungan. Ia melihat ibunya yang semakin gelisah, seakan tubuhnya sendiri tidak bisa lagi ia kendalikan. Sementara itu, di tempat lain, berita tentang sakitnya Bu Asih akhirnya sampai ke telinga Ira. Di kamar kosnya yang sempit, Ira duduk memeluk lutut di atas kasur. Napasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam terasa dingin menusuk. "Aku nggak nyangka bakal kayak gini," bisiknya nyaris menangis. Ia menggigit kuku jarinya, tubuhnya gemetar. Sejak tadi sore teman-temannya di pabrik membicarakan kondisi Bu Asih. Katanya, Ibu Naufal terus menangis dan mengeluh perutnya seperti hendak meledak. Dokter pun bingung karena tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ira semakin ketakutan. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ia hanya ingin Bu Asih menerimanya. Tapi ini nggak mungkin gara-gara teh itu kan? Gumamnya sendiri, seolah mencari alasan untuk menyangkal kemungkinan buruk yang menghantui pikirannya. Namun, semakin ia berusaha menyangkal, semakin perasaan bersalah itu menelannya bulat-bulat. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?
Di rumah sakit, kondisi Bu Asih semakin memburuk. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, seperti ada makhluk yang mengoyak bagian dalam tubuhnya. Tangisnya pecah di malam itu. Naufal mencoba menenangkannya, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Ibunya terus menangis menggeliat kesakitan. "Naufal, tolong. Ibu, tahan. Aku panggil dokter lagi." Namun, sebelum Naufal sempat beranjak, Bu Asih mendadak terdiam. Tangannya mencengkeram erat sprei tempat tidur, tubuhnya menegang. "Ibu?" Panggil Naufal panik. Mata Bu Asih terbuka lebar, menatap langit-langit ruangan dengan ekspresi ngeri. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah suara serak yang nyaris tak terdengar. Lalu, darah hitam mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya bergetar sekali, dua kali, lalu terdiam. Alarm monitor jantung berbunyi panjang, menandakan detak jantungnya telah berhenti. Naufal membeku. "Ibu?" Suaranya hampir tak terdengar. Dokter dan perawat bergegas masuk tetapi sudah terlambat. Bu Asih telah meninggal dunia. Malam itu, hujan turun deras. Naufal duduk di bangku lorong rumah sakit dengan kepala tertunduk, air mata mengalir, deras di pipinya. Hidupnya hancur dalam semalam. Ayahnya sudah lama pergi dan sekarang ibunya juga. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada keluarga yang bisa ia pulangin. Tidak ada lagi suara ibunya yang mengomel setiap pagi. Tidak ada lagi masakan sederhana yang selalu menemaninya pulang kerja. Kini hanya ada kesunyian yang mengerikan. Sementara itu Ira menangis dalam diam di kamarnya. Ia tahu apa yang terjadi ini pasti ada hubungannya dengan dirinya. Dan ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Hujan deras yang turun malam itu seakan menjadi pertanda duka yang menyesakkan dada. Di dalam kamar kosnya yang sempit, Ira duduk meringkuk memeluk lutut di sudut tempat tidurnya. Matanya sembab, pikirannya berkecamuk, dan jantungnya berdetak tidak karuan. Sudah 3 hari sejak kematian Bu Asih, tetapi perasaan bersalah terus menghantuinya. Tiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Bu Asih muncul dalam pikirannya. Dengan mata melotot, darah hitam yang keluar dari mulut, dan tubuh yang menegang sebelum akhirnya diam selamanya. Tubuh Ira gemetar. Nafasnya pendek-pendek seperti orang yang baru saja dikejar sesuatu. Ia benar-benar ketakutan. "Ini bukan salahku. Ini bukan salahku," bisiknya berulang kali. Tetapi semakin ia berkata seperti itu, semakin perasaan bersalah menyesak di dadanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa hanya dengan minum teh itu, Bu Asih sampai meninggal dunia? Bukankah itu hanya pelet agar Bu Asih bisa menyukainya? Apa mungkin ada sesuatu yang lain dalam teh itu? Pikiran Ira terus berkecamuk. Ia mengingat kembali kejadian di rumah dukun beberapa hari lalu. Waktu itu, Amel memintanya menunggu di luar, sementara ia sendiri yang berbicara dengan dukun tersebut. Ira tak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan Amel di dalam. Yang ia tahu hanya satu hal. Amel keluar membawa bungkusan serbuk teh dan mengatakan bahwa itu bisa membuat Bu Asih berubah sikap terhadapnya. Ira menutup wajah dengan kedua tangannya, jari-jarinya mencengkeram rambutnya sendiri. Jangan bilang, "Ini bukan pelet," tapi ia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Kalau benar teh itu bukan sekadar pelet, tapi sesuatu yang lebih buruk. Ira menelan ludah. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya seperti tercekat. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tapi bagaimana bisa? Dokter di rumah sakit pun kebingungan dengan penyebab kematian Bu Asih. Tiba-tiba, tok, 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 Ira tersentak. Suara ketukan di pintu membuat tubuhnya menegang. Ia mengintip ke arah pintu dengan jantung yang berdegup kencang. Pelan-pelan, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati pintu dengan langkah ragu. Ia menempelkan telinganya di pintu, mencoba mendengar sesuatu. Tidak ada suara, hanya hujan yang masih deras di luar sana. Perlahan, ia membuka pintu, dan ia melihat Naufal berdiri di sana.
Untuk sesaat, Ira tidak tahu harus berkata apa. Ini pertama kalinya Naufal datang menemuinya setelah kematian Bu Asih. Wajah lelaki itu tampak lebih tirus, matanya cekung, dan tubuhnya sedikit lebih kurus dari biasanya. Naufal, Ira berbisik, suaranya nyaris tak keluar. Naufal diam, menatap Ira dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada amarah di sana, juga kekecewaan yang begitu dalam. Kita harus bicara. Suara Naufal terdengar dingin. Ira menggigit bibirnya. Napasnya tercekat. Tanpa banyak bicara, Naufal melangkah masuk ke dalam kamar kosnya. Ia berdiri di tengah ruangan, sementara Ira menutup pintu dengan tangan gemetar. Suasana hening menyelimuti mereka beberapa saat. Sebelum akhirnya, Naufal membuka mulut. "Aku mau putus," katanya datar, tanpa ragu sedikit pun. Seperti ada sesuatu yang menghantam dada Ira dengan keras. "Apa?" Suaranya bergetar. "Aku mau putus." Ira menggeleng, air matanya mulai menggenang. "Naufal, aku nggak mau dengar alasan apapun, Ira. Tapi, aku tahu ada sesuatu yang nggak beres." Suara Naufal terdengar lebih dalam, lebih menekan. Matanya menatap tajam ke arah Ira. "Teh yang kamu kasih ke ibu, teh itu hilang setelah ibu meninggal." Darah Ira seketika berdesir. Ia menahan napas, tubuhnya menegang. "Teh itu aku taruh di dapur, tapi beberapa hari setelah ibu meninggal, teh itu nggak ada. Aku cari kemana-mana, tapi sudah hilang tanpa jejak." Ira semakin sulit bernapas. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Kamu tahu sesuatu, kan?" Suara Naufal menekan, seolah mendesaknya untuk mengakui sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ira menelan ludah. Jari-jarinya mencengkeram bagian bawah kausnya, tubuhnya sedikit gemetar. Aku." Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin Bu Asih menyukainya, bahwa ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi kata-kata itu terasa menyesakkan, di tenggorokan tak bisa keluar. Melihat Ira hanya diam, Naufal menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku nggak punya bukti," katanya pelan, "tapi aku tahu ada yang nggak beres." Ira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak bisa bareng kamu lagi, Ira. Aku nggak mau lihat kamu lagi," lanjut Naufal, sebelum akhirnya ia berbalik dan melangkah menuju pintu. Tanpa menunggu jawaban dari Ira, ia membuka pintu dan pergi, meninggalkan Ira yang berdiri kaku dengan tubuh lemas dan hati yang remuk. Beberapa hari kemudian, Ira mendengar kabar bahwa Naufal telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di pabrik. Ia tidak hanya menghindarinya, tetapi juga benar-benar ingin menghilang dari hidupnya. Ira semakin terpuruk. Kesalahan ini, kesalahan yang telah ia perbuat, tidak akan bisa ia perbaiki. Dan mungkin, untuk seumur hidupnya, ia akan dihantui oleh penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Malam itu Ira berjalan seorang diri di tengah dinginnya udara. Jaket tipis yang membalut tubuhnya tak mampu menghalau rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kakinya terus melangkah menyusuri jalan sempit yang menuju ke sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah seorang dukun yang pernah ia datangi bersama Amel beberapa minggu lalu. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena udara dingin, tetapi juga karena ketakutan yang terus menghantuinya sejak kematian Bu Asih. Rasa bersalah kian menyesakkan dada. Ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Ia harus mendapatkan jawaban. Mengapa teh itu bisa membunuh Bu Asih? Apakah benar ada sesuatu yang salah dalam teh itu? Ataukah ini semua adalah kesalahannya sendiri, karena terlalu percaya pada Amel? Setibanya di depan rumah dukun, Ira ragu-ragu sebelum mengetuk pintu. Namun setelah menarik napas panjang, ia akhirnya memberanikan diri. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian pintu kayu tua itu berderit terbuka. Sosok perempuan tua dengan wajah penuh keriput dan mata tajam muncul di balik pintu. "Kamu," suara dukun itu parau. Ira menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Aku ingin bertanya sesuatu," katanya dengan suara bergetar. Dukun itu mengamati Ira dengan tatapan tajam, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk."
Ruangan di dalam rumah itu masih sama seperti sebelumnya. Remang-remang, hanya diterangi cahaya, lampu minyak yang redup. Bau dupa memenuhi udara membuat kepala Ira sedikit pusing. Dukun itu duduk bersila di atas tikar tua, sementara Ira berdiri dengan tubuh kaku. "Ada apa kau datang lagi?" tanya dukun itu dengan nada malas. Ira menggigit bibirnya. Ia mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berbicara. "Teh itu, kenapa membuat Bu Asih meninggal?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Dukun itu menatapnya dengan mata menyipit. "Kenapa kau merasa bersalah?" Ira terdiam. Napasnya tercekat. Dukun itu terkekeh pelan. "Seharusnya kau tanyakan itu pada temanmu, bukan padaku." Dada Ira berdebar. Ia menatap dukun itu dengan kebingungan. "Apa maksudnya?" Dukun itu menghela napas, lalu berkata, "Waktu itu, yang bicara denganku bukan kau, tapi temanmu, Amel, bukan?" Jantung Ira berdegup semakin kencang. "Dia yang meminta teh itu, dia bilang kau ingin Bu Asih tidak menghalangi hubunganmu dengan Naufal. Dia meminta sesuatu yang bisa membuat Bu Asih lenyap." Darah Ira seketika berdesir. Ia menelan ludah dengan susah payah. "Tidak, itu tidak mungkin." Suaranya bergetar. Dukun itu mendengus. "Kau pikir aku bohong? Untuk apa aku berbohong padamu? Aku hanya memberikan apa yang diminta." Ira menggeleng lemah. Kepalanya terasa pusing, dadanya sesak. Tidak mungkin. Amel tidak mungkin melakukan itu. Tapi, jika dukun ini berkata jujur, berarti selama ini, Amel sudah menjebaknya. Ira keluar dari rumah dukun dengan langkah gontai. Udara malam terasa semakin menusuk, tapi tubuhnya justru dipenuhi keringat dingin. Pikirannya kacau. Amel yang selama ini ia anggap sebagai sahabat, ternyata telah menghancurkan hidupnya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia harus mencari Amel. Ia harus meminta penjelasan. Malam itu juga, dengan hati yang dipenuhi amarah dan kesedihan, Ira berjalan pulang dengan langkah cepat. Tujuannya jelas, kosan Amel. Ia tidak akan tinggal diam. Langkah Ira tergesa-gesa saat ia tiba di kosannya. Napasnya masih tersengal. Pikirannya kalut. Ia membuka pintu kamarnya dengan kasar dan segera melempar tas ke atas kasur. Jantungnya masih berdebar kencang, bukan karena lelah berjalan cepat, tetapi karena marah dan kecewa yang bercampur jadi satu. "Amel, di mana kamu?" Gumamnya, matanya menelusuri setiap sudut kamar, seakan berharap sahabatnya itu akan muncul dari balik bayangan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke kamar Amel. Tangannya mengetuk pintu berulang kali. "Amel, kamu di dalam?" panggilnya. Tak ada jawaban. Ira mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Amel, aku tahu kamu ada di dalam. Kita harus bicara." Hening Bond Ira menempelkan telinganya ke pintu, berharap bisa mendengar suara sekecil apapun dari dalam. Namun yang ia dapatkan hanya keheningan. Dengan panik, Ira berlari ke ruang depan, menemui ibu kos yang sedang duduk di kursinya sambil membaca majalah. "Ibu Amel mana?" tanyanya dengan nada cemas. Ibu kos menurunkan kacamatanya dan menatap Ira dengan heran. "Loh, kamu belum tahu? Amel sudah pindah 3 hari yang lalu." Ira tertegun. "Apa?" "Iya. Dia pamit sama ibu. Katanya mau pindah ke tempat lain. Tapi ibu nggak tahu kemana." Dada Ira terasa sesak. Tangannya gemetar. "Amel, pergi? Kenapa?" Tanpa menjawab lagi, Ira berbalik dan berlari kembali ke kamar Amel. Ia memutar gagang pintunya, terkunci. Namun, saat ia mendorong sedikit lebih, keras pintu itu terbuka dengan suara berderit pelan. Kosong. Kamar itu kosong. Lemari sudah terbuka dan tak berisi. Hanya ada kasur tanpa spray dan meja kecil yang masih tertinggal di sudut. Namun, sesuatu di atas meja itu menarik perhatian Ira. Sepucuk surat, tangan Ira gemetar saat meraihnya. Ia mengenali tulisan tangan, itu tulisan Amel. Dengan napas tersengal ia mulai membaca, "Ira, maaf, aku pergi tanpa memberitahu. Tapi aku yakin cepat atau lambat kamu akan tahu semuanya. Aku cuma mau bilang, aku benci melihat kamu dan Naufal bahagia.
Aku benci melihat kalian tertawa bersama. Kenapa dia memilih kamu? Kenapa bukan aku? Aku sudah menyukainya sejak lama. Tapi, dia selalu melihat ke arahmu, bukan aku. Kamu pikir aku benar-benar ingin menolongmu? Tidak. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak akan pernah bisa bersamanya. Aku ingin kamu hancur. Aku ingin kamu merasakan kehilangan. Sama seperti aku yang kehilangan harapan karena Naufal lebih memilih kamu. Jangan cari aku. Ini sudah berakhir. Amel surat. Itu bergetar di tangan Ira. Jantungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Lututnya melemas, dan ia jatuh terduduk di lantai. Air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Jadi, selama ini, Amel membalas dendam padanya. Selama ini Amel bukan sahabatnya. Ira merasa dikhianati, dipermainkan. Rasa marah dan kecewa berputar di dalam kepalanya seperti badai yang tak kunjung reda. Ia memejamkan mata, mengingat kembali semua yang terjadi. Kematian Bu Asih, perubahan sikap Naufal, semua hancur berantakan hanya karena dendam seorang sahabat yang tak pernah benar-benar menjadi sahabatnya. Ira menatap surat itu dengan tatapan kosong. Tangannya meremas kertas itu, ingin merobeknya. Tapi apa gunanya? Ini tidak akan mengubah apapun. Malam itu, Ira tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, wajah Bu Asih muncul dalam benaknya. Mata yang melotot, wajah yang penuh penderitaan, darah yang keluar dari mulutnya. Ira tersentak dan terbangun dengan keringat dingin. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Tapi itu tidak mungkin, ia dihantui. Rasa bersalah itu tidak akan pernah pergi. Dan Naufal yang kini semakin menjauh darinya. Sejak kematian Bu Asih, Naufal tak pernah lagi menghubunginya. Ia menghindar, tak lagi menatap matanya saat mereka tak sengaja bertemu di pabrik. Lalu beberapa hari yang lalu ia mendengar kabar dari teman kerja bahwa Naufal telah mengajukan surat pindah ke pabrik lain. Hatinya mencelos. Tak ada lagi harapan, tak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Ira merasa dunianya runtuh, tangannya meraih ponsel. Jari-jarinya bergetar saat mengetik pesan untuk Naufal. Naufal, aku ingin bicara. Dikirim Doc, 5 menit, 10 menit, setengah jam, tak ada balasan. Akhirnya dengan hati yang semakin berat, Ira meletakkan ponselnya dan kembali menatap langit-langit kamar. Air matanya jatuh tanpa suara, ia telah kehilangan segalanya.